Saat kelompok itu semakin dekat ke kuil Dewa Kota, mereka menemukan bahwa sebagian besar orang di jalan adalah para penyembah yang datang untuk mempersembahkan dupa di kuil. Ada banyak kios di kedua sisi jalan, yang menjual semua jenis barang, seperti makanan dan mainan anak-anak. Chen Pingan membelikan Li Baoping dan Li Huai masing-masing sebuah tanghulu, dan kedua anak itu segera mulai membandingkan tanghulu siapa yang lebih besar. Ternyata, Li Huai adalah anak yang lebih beruntung dari kedua anak itu, dan ada total 6 buah hautan di tongkatnya, dan secara keseluruhan, ia telah mengalahkan Li Baoping 4 kali. Setelah mengklaim kemenangannya atas Li Baoping, Li Huai mulai berlari berputar-putar di sekitar Chen Pingan dan Lin Souyi sambil mengangkat tanghulunya tinggi di atas kepalanya. Sementara itu, Li Baoping sedang memakan tanghulunya dalam diam, dan tiba-tiba dia mengulurkan satu kaki ke depan dengan cara yang licik. Li Huai benar-benar lengah dan tersandung kakinya, jatuh tertelungkup ke tanah, sementara tanghulunya terlepas dari tangannya dan menggelinding ke kejauhan. Untungnya, rak buku bambunya diikat cukup erat di punggungnya, jadi tidak terjatuh, tetapi hal itu tidak menghibur Li Huai, dan dia mulai menangis sejadi-jadinya sambil duduk di tanah. Li Baoping mengangkat kepalanya, berpura-pura tidak menyadari apa yang terjadi saat dia melihat sekeliling dengan polos. Chen Pingan merasa jengkel sekaligus geli dengan tindakannya, lalu dia menepuk dahinya dengan kuat, lalu membantu Li Huai berdiri sebelum memberikan anak laki-laki yang putus asa itu tanghulu lagi. Air mata Li Huai segera berubah menjadi senyum lebar, dan dia menerima tanghulu yang bersih, lalu mengambil tanghulu yang kotor dari tanah, memegang satu di masing-masing tangan. Kali ini, dia memastikan untuk menjauh dari Li Baoping sambil melambaikan tanghulunya dengan gaya sombong. Li Baoping memutar matanya ke arahnya sambil mengejek, "Kamu sangat tidak dewasa." Yang agak menarik adalah bahwa apapun yang Li Baoping lakukan kepada Li Huai, dia tidak pernah menaruh dendam padanya. Bahkan, dia tidak pernah marah padanya, dan paling-paling, dia hanya merasa sedih atau marah. Ini adalah sesuatu yang Chen Pingan dan Lin Souyi tidak pernah bisa pahami, dan Lin Souyi hanya bisa menjelaskan bahwa hal-hal tertentu memang seharusnya terjadi. Dan sepertinya Li Huai memang ditakdirkan untuk menderita dalam diam di tangan Li Baoping. Cui Chan telah memisahkan diri dari kelompok itu beberapa waktu lalu, berhenti sendirian di depan sebuah kios yang menjual berbagai barang. Yulu menghentikan keretanya untuk menunggunya, tetapi Cui Chan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat ia melambaikan tangan ke arah Yulu, memberi isyarat agar ia mengikuti Chen Pingan dan yang lainnya. Sementara itu, ia mulai memeriksa barang-barang yang dijual, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang menarik perhatiannya, dan ia bersiap untuk pergi. Selama seluruh proses ini, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pemilik kios itu adalah seorang pemuda yang tampak malas, dan setiap kali ada pelanggan yang melewati kiosnya dalam perjalanan ke kuil, dia mengabaikan pertanyaan harga mereka, jadi bisnisnya tidak berkembang pesat. Di matanya, pakaian dan perilaku Cui Chan menunjukkan bahwa dia berasal dari klan kaya di kota itu, dan ekspresi lesu di wajahnya segera memudar saat melihat Cui Chan tidak tertarik pada barang dagangannya. Ia buru-buru berdiri dari bangkunya, memasang ekspresi menjilat saat memperkenalkan bahwa selusin barang yang dijual itu semuanya telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, dan barang-barang itu berusia setidaknya 200 hingga 300 tahun. Ia baru menjualnya sekarang karena keluarganya sedang mengalami krisis dan sangat membutuhkan uang. Kalau tidak, ia lebih baik mati daripada menjual harta karun yang berharga itu. Jelas dari penampilan pemuda itu bahwa tubuhnya telah rusak akibat konsumsi alkohol dan aktivitas seksual yang berlebihan, dan tidak peduli bagaimana dia mengiklankan barang dagangannya kepada Cui Chan tetap diam saja. Dengan demikian, pemuda itu dapat duduk kembali di bangkunya dengan sikap pasrah. Tuan muda manapun dari klan kaya di kota itu dapat menghancurkannya seperti semut, jadi dia tentu tidak berani mencoba dan memaksa Cui Chan untuk membeli barang dagangannya. Konon, klan kaya itu dikunjungi oleh para dewa hampir setiap tahun, dan setiap kali kunjungan semacam itu terjadi, para dewa yang berkunjung akan disambut dengan meriah, menghasilkan pemandangan yang bahkan lebih hidup dan ramai daripada perayaan festival. Kembang api yang dinyalakan pada saat itu begitu kerasnya hingga mengguncang langit, dan klan tersebut tidak menginginkan apapun selain memberitahu seluruh kota bahwa mereka telah diberkati dengan kunjungan dari dewa abadi yang terhormat. Saya akan mengambil semua yang ada di meja ini seharga 10 tael perak. Apakah itu cukup? Cui Chan tiba-tiba bertanya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil menjawab dengan ekspresi cemberut. Maafkan saya karena menolak tawaran Anda, Tuan Muda yang terhormat.
Tetapi semua barang yang saya jual ini sungguh merupakan harta karun yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga saya. Ada catatan jelas di pohon silsilah kami bahwa salah satu leluhurku pernah menjabat sebagai guru kekaisaran dinasti keberuntungan bangsa Suahir. Tentunya tidak terlalu banyak untuk meminta 70 atau 80 tael perak bahkan hanya untuk satu benda ini. Wajah pemuda itu memerah saat ia mengambil sebuah patung kaca berwarna yang panjangnya sekitar setengah inci. Sayangnya, patung itu kusam dan tidak berkilau, dan jelas tidak terlihat seperti artefak berharga. Pemilik kios muda itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu dengan hati-hati menyerahkan patung kaca itu kepada Cui Chan sambil berkata, "Lihatlah baik-baik, tuan muda yang terhormat. Jika Anda memiliki penglihatan yang baik, Anda bahkan akan dapat melihat alis dan lipatan pada jubah patung itu. Jumlah detail pada benda ini sungguh menakjubkan. Meskipun bahannya tidak berkualitas tinggi, ini tetap saja merupakan patung kaca yang sangat langka, jadi tentu saja tidak akan terlalu mahal jika saya meminta 3 atau 4 tael perak untuk itu. Jika kita memperhitungkan semua harta karun lainnya di sini, 10 tael perak adalah harga yang terlalu rendah untuk saya terima. Mohon pertimbangkan untuk menaikkan harga karena kemurahan hati Anda yang tak terbatas, tuan muda yang terhormat." Cui Chan berhenti sejenak untuk merenung, lalu menawarkan, "Bagaimana kalau 11 tael perak?" Pemuda itu begitu jengkel hingga hampir pingsan, dan terpaku di tempatnya sambil menatap Cui Chan dengan linglung sebelum menghela napas pasrah. "Tolong jangan mempermainkanku seperti ini, tuan muda yang terhormat." Cui Chan tertawa terbahak-bahak, lalu bertanya, "Apakah kamu mengenali perak resmi?" Pemuda itu sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu mengangguk sambil tersenyum masam sambil menjawab, "Tentu saja. Klan kami cukup kaya pada masa ayah saya, dan sekitar selusin toko di jalan yang berdekatan dengan kuil Dewa Kota dulunya milik klan kami." Cui Chan mengeluarkan sebatang perak batangan sebelum meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Ini 20 tael perak resmi Kekaisaran Li Agung. Jika dikonversi ke perak berkualitas rendah yang digunakan di negara Pengadilan Kuning, ini seharusnya setara dengan setidaknya 25 tael perak. Apakah itu cukup untuk meja sampah ini?" Pemuda itu telah menyelundupkan semua barang ini untuk dijual secara rahasia, dan ia bermaksud menjualnya seharga 20 tael perak, jadi ia segera menerima tawaran itu dengan ekspresi gembira. Buru-buru mengambil bongkahan perak itu sebelum menggenggamnya erat-erat di tangannya. Ia memeriksa bongkahan perak itu dengan saksama sejenak, lalu menggaruknya dengan kuku jarinya, dan ia memutuskan bahwa ini benar-benar bongkahan perak dengan kualitas yang luar biasa. Dia takut Cui Chan akan berubah pikiran, jadi dia cepat-cepat menyimpan batangan perak itu, lalu memegang sudut-sudut taplak meja sebelum mengangkatnya dan mengikat sudut-sudut itu menjadi sebuah parsel. Semua barang di dalamnya berdenting-denting bersamaan ketika dia melakukannya, dan setelah mengikat ujung-ujung taplak meja, pemuda itu mendorong bungkusan itu ke arah Cui Chan sambil tersenyum gembira sambil berkata, "Semua ini milikmu, tuan muda yang terhormat." Cui Chan mengambil bungkusan itu sambil berseloroh, "Jika kamu menjual barang palsu kepadaku, maka aku akan memburu kamu dan membuatmu memakan semua ini satu persatu." Pemuda itu tersenyum lebar sambil meyakinkan, "Saya terkenal di sini karena kejujuran dan integritas saya, dan saya tidak pernah menipu siapapun, jadi Anda dapat yakin, tuan muda yang terhormat. Ini jelas merupakan kesepakatan yang menguntungkan bagi Anda." Cui Chan membawa bungkusan barang itu di satu tangan sambil mempercepat langkahnya untuk mengejar Chen Pingan dan yang lainnya. Saat dia mendekati kereta kuda itu, dia dengan santai melemparkan bungkusan itu ke Xie, lalu tiba di samping Chen Pingan sambil menunjuk ke atap kuil Dewa Kota yang menarik perhatian di depan dan memperkenalkan. Ini adalah paviliun Dewa Kota terbesar di negara Pengadilan Kuning, dan konon selama tahun-tahun terakhir keberadaan negara Suahir, kuil ini memiliki yurisdiksi atas Dewa Kota dari beberapa negara bagian. Jadi genteng kaca hijau di atapnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Mereka pasti berani memasang ubin berharga seperti itu di atap kuil Dewa Kota biasa. Ini bukan lokasi asli kuil, dan kuil itu baru dipindahkan ke sini setelah klan Hong mengambil alih negara dan mengantar masuknya dinasti baru. Lokasi asli kuil Dewa Kota ini adalah tempat yang cukup bagus dengan sumur tua di dekatnya. Sumur itu dulunya adalah mata air spiritual, dan sejak itu telah diubah menjadi penginapan oleh Sekte Yellow Court Nation. Penginapan itu khusus melayani para pembudidaya,
pejabat istana kekaisaran, dan orang-orang kaya, dan energi spiritual yang terpancar dari mata air spiritual itu sangat mendukung pembudidayaan, menjadikannya tempat yang sangat langka dan luar biasa di dunia fana. Apakah mahal untuk tinggal di sana? Tanya Chen Pingan. Cui Chan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, di matamu, itu akan sangat mahal. Chen Pingan melirik Lin Souyi yang tengah memandangi binatang-binatang hias di atap kuil Dewa Kota, lalu bertanya dengan suara pelan, berapa mahalnya? Cui Chan tersenyum sambil menjawab, biayanya paling tidak 100 tael perak per orang per malam, dan kalau kau mau menginap di kamar yang paling dekat dengan sumur, maka harganya bisa lebih dari 2 kali lipat. Sebagai guru besar Kekaisaran Li Agung, Cui Chan pernah mengendalikan sebagian sistem intelijen kekaisaran, dan fokus perhatiannya adalah pada kekuatan abadi di Kekaisaran Li Agung dan negara-negara di sekitarnya. Melalui sumber-sumber intelijen itulah ia mempelajari sejarah kota prefektur ini, termasuk sejarah kuil Dewa Kota ini. Adapun mengapa dia mengetahui harga pasti yang ditetapkan oleh penginapan itu adalah sepotong informasi yang dia pelajari hanya untuk melakukan sesuatu di waktu luangnya. Dan mungkin itu akan menjadi topik pembicaraan menarik setiap kali dia dipanggil untuk menemui kaisar. Chen Pingan merendahkan suaranya seraya bertanya, jika saat ini aku memiliki koin tembaga berwujud emas, berapa banyak perak yang dapat aku tukarkan dengan koin itu? Cui Chan tetap diam sambil menunjuk ke kuil Dewa Kota, yang semakin dekat. Apa maksudnya? Tanya Chen Pingan dengan ekspresi bingung. Maksudku, kau bisa menukarnya dengan segunung perak seukuran kuil ini, Cui Chan menjelaskan sambil tersenyum. Mulut Chen Pingan sedikit terbuka saat dia berbalik ke kuil Dewa Kota besar dan tanpa sadar membetulkan barang-barang di punggungnya. Baru sekarang dia sadar bahwa dia sedang memikul segunung perak di punggungnya, dan dia tiba-tiba merasa kesulitan menahan beban itu. Cui Chan memperhatikan gerakan halus ini, tetapi tidak memberikan reaksi apapun. Setelah ragu-ragu cukup lama, Chen Pingan menghentikan langkahnya tepat sebelum melangkah masuk ke kuil Dewa Kota, lalu bertanya, Cui Dongsan, bolehkah aku meminjam perak darimu? Cui Chan tampaknya telah menunggu Chen Pingan untuk mengajukan permintaan ini, dan dia menyelipkan tangannya ke dalam lengan bajunya sambil tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja boleh. Kamu dapat memperlakukanku sebagai harta karun sumber daya yang berjalan. Jika kamu menginginkan uang, maka aku punya uang. Jika kamu menginginkan harta, maka aku punya harta. Aku memiliki semua yang dapat kamu pikirkan, jadi kamu hanya dibatasi oleh imajinasimu. Chen Pingan berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita akan menginap di penginapan ini malam ini. Berapapun lama kita menginap di sini, aku akan memintamu untuk menanggung semua biayanya untuk saat ini. Setelah kita meninggalkan penginapan, berikan aku total pembayarannya, dan kamu dapat menentukan tingkat bunga sesuai keinginanmu. Begitu kita kembali ke Dragon Spring County, aku akan membayarmu kembali pokok dan bunganya, oke? Cui Chan mengulurkan tangan dari lengan bajunya dan melambaikannya sambil menjawab, jangan khawatir tentang bunga, yang harus kamu lakukan adalah membayar kembali jumlah pokoknya. Tepat pada saat ini, Li Huai tiba-tiba berjongkok dengan setengah tang hulu masih dipegang di tangannya, dan matanya terbelalak saat dia menatap sepatu bot Cui Chan. Ternyata, ada seekor semut kecil berwarna putih bersih berdiri di atas sepatu bot Cui Chan, dan niat awal semut itu adalah untuk memanjat sepatu bot Cui Chan dan ke jubahnya. Tetapi begitu semut itu jatuh di bawah pengawasan Li Huai, semut itu langsung berhenti bergerak. Li Huai sangat tertarik dengan pemandangan semut kecil itu, dan ia mengulurkan tangan untuk mencoba meraihnya. Semut kecil itu sangat terkejut melihat ini, dan ia tidak berani berpura-pura mati lagi karena ia segera melompat dengan lincah. Ia mengaitkan diri ke bahan jubah Cui Chan yang halus dengan kaki depannya, lalu dengan cepat berlari ke pinggang Cui Chan, dan dengan satu lompatan terakhir, ia menempel di bagian bawah lengan baju Cui Chan, di mana ia menjuntai sambil berayun sedikit dari satu sisi ke sisi lain. Ekspresi wajah Cui Chan tetap tidak berubah saat ia menangkap semut itu di antara dua jari tangan kanannya, lalu memegangnya dengan lembut di telapak tangannya sebelum memasukkannya ke lengan baju kirinya. Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan,
semut itu mencair seperti salju dan es di telapak tangan Cui Chan, seketika berubah menjadi batangan perak, tetapi batangan perak itu masih menggeliat dan bergerak tanpa henti. Setelah menyimpan batangan perak yang bergerak itu di dalam lengan bajunya, Cui Chan memandang sekelilingnya dan mendapati bahwa Yu Lu dan Xie Xie tidak memperlihatkan reaksi apapun terhadap perbuatan ajaib yang baru saja dilakukannya. Tetapi Chen Pingan dan kelompoknya dari desa kecil Joel Small World tercengang oleh apa yang baru saja mereka lihat. Cui Chan jelas tidak ingin memberikan penjelasan kepada Chen Pingan dan yang lainnya, dan dia menoleh ke Yu Lu sambil berkata, "Beli dupa dengan Xie Xie, kita akan menggunakannya begitu kita memasuki kuil Dewa Kota. Idealnya, belilah tabung dupa saat kamu melakukannya. Tentu saja, pastikan untuk membeli yang murah dan sederhana. Kalau tidak, aku tidak akan membayarnya." Yu Lu dan Xie Xie melakukan apa yang diperintahkan, berangkat untuk mengambil beberapa batang dupa, sementara Chen Pingan tiba-tiba berkata, "Cui Dongsan, batangan perak itu adalah uang yang kau gunakan untuk membeli sebidang barang itu, kan? Bagaimana bisa berubah menjadi seekor semut dan kembali padamu?" Ekspresi polos muncul di wajah Cui Chan saat dia menjawab, "Saya sudah membayar barang-barang itu, dan dia setuju dengan harganya. Tetapi batangan perak itu bersikeras kembali kepada saya dengan sendirinya. Saya juga merasa sangat bersalah tentang hal ini." Li Huai berjongkok di tanah, dan raut wajah penuh rasa iri muncul di wajahnya saat ia merenung betapa fantastisnya makhluk kecil itu. "Jika aku punya batangan perak seperti itu, aku akan bisa pergi kemanapun yang aku mau." Cui Chan menatap Li Huai sambil tersenyum dan bertanya, "Kau menyukainya? Kau menginginkannya?" Benda kecil itu disebut bug silver, dan tidak dapat melakukan hal luar biasa apapun selain berpura-pura menjadi batangan perak. Tidak seorang pun tahu bagaimana makhluk ini muncul, tetapi bahkan di brankas besar banyak kerajaan, tidak ada jaminan bahwa bug silver akan muncul bahkan dalam kurun waktu 1 abad. Lagi pula, bahkan jika mereka muncul, mereka biasanya tidak terlalu besar, dan mereka hanya dapat berubah menjadi potongan-potongan perak bekas. Sangat jarang melihat yang sebesar yang ada di lengan bajuku saat ini, dan itulah mengapa aku suka membawanya kemanapun aku pergi. Selain itu, benda itu tahan terhadap api dan air, dan bahkan jika kekuatan yang sangat besar diberikan padanya, benda itu akan tetap sama sekali tidak rusak. Kamu bahkan bisa mengirisnya menjadi lusinan bagian, tetapi yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan semua bagian itu kembali menjadi satu tumpukan, dan benda itu akan segera kembali ke bentuk aslinya. Apakah kamu menginginkannya? Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu." Li Huai berdiri dan menjawab dengan ekspresi serius, "Saya hanya punya satu saudara perempuan. Namanya Li Liu, dan saat ini, dia masih menjadi istri Ah Liang." Cui Chan sudah terbiasa dengan gaya bicara Li Huai, dan dia menjawab, "Apakah kamu mau perak itu gratis? Aku tidak tertarik pada adikmu. Jika aku menggunakannya untuk membayar makanan dan mentraktir Chen Pingan dan yang lainnya dengan hidangan lezat, apakah ia bisa kembali sendiri setiap saat?" tanya Li Huai. Cui Chan mengangguk sambil tersenyum, dan batangan perak itu terjatuh dari lengan bajunya sebelum dia menyerahkannya kepada Li Huai. Li Huai baru saja akan menerima batangan perak itu ketika raut wajahnya tampak ragu-ragu, dan dia menoleh ke arah Chen Pingan, yang berkata, "Jika kita akan makan, maka kita harus membayar makanan kita. Kita tidak bisa menggunakan tipu daya untuk menghindari membayar makanan. Aku tidak peduli apa yang dilakukan Cui Dongsan, tetapi jangan lupa bahwa kamu adalah murid Tuan Qi." Li Huai segera menangkupkan kedua tangannya di belakang tubuhnya, menekannya erat-erat ke punggungnya sendiri sambil menggelengkan kepala ke arah Cui Chan dan mendesah, "Kau bisa menyimpannya." Namun, Chen Pingan kemudian melanjutkan, "Aku belum selesai, Li Huai. Kamu adalah murid Tuan Qi, tetapi kamu masih bisa menerima perak serangga itu. Ini adalah hadiah dari Cui Dongsan untukmu, jadi kamu harus menerimanya. Mengenai bagaimana kamu menggunakannya di masa depan, kami akan menetapkan beberapa aturan ketika saatnya tiba." Mata Li Huai langsung berbinar saat ia meraih batangan perak dari tangan Cui Chan. Ia baru saja akan memasukkan batangan perak itu ke dalam saku dadanya ketika sebuah pikiran muncul di benaknya, dan ia segera berbalik sehingga punggungnya menghadap semua orang.
lalu membuka rak buku dan melemparkan batangan perak itu ke dalamnya. Cui Chan menarik tangannya dengan ekspresi pasrah seraya merenung, saya memang selalu menjadi penipu, tetapi tampaknya saya sendiri telah ditipu di sini. Tak lama kemudian, Yulu kembali dengan sebuah tabung dupa kayu box yang dibuat dengan rumit dan diisi dengan batang-batang dupa, cukup bagi setiap orang untuk melakukan kunjungan ke kuil beberapa kali. Selain Xie, yang harus tetap tinggal untuk mengawasi kereta kuda, semua orang lainnya berjalan menuju kuil Dewa Kota, dan setelah mempersembahkan dupa mereka kepada Dewa Kota, mereka melihat sepasang syair di aula utama. Seseorang tidak membawa apapun saat meninggal, dan mereka hanya bisa berdoa untuk kesejahteraan keturunan mereka di alam baka. Seseorang mungkin akan dikecam selama ribuan tahun mendatang di dunia orang hidup. Tetapi mereka akan menyadari bahwa semua itu tidak berarti apa-apa di alam baka. Patung Dewa Kota itu terletak di atas sebuah alas tinggi di bagian tengah, sementara di kedua sisinya di bawah terdapat para bawahannya, menghadirkan barisan yang cukup tangguh untuk dilihat. Dengan jajaran jenderal saja yang terdiri dari total 8 patung. Mereka adalah pengawas dari 8 divisi, yang meliputi divisi Yin Yang dan divisi laporan cepat. Cui Chan memberitahu mereka bahwa ini adalah jumlah divisi yang terbatas, bahkan di kuil Dewa Kota dengan mutu tertinggi di benua botol harta karun timur, tetapi kuil Dewa Kota terbesar di dunia memiliki sebanyak 24 divisi. Termasuk divisi ujian registrasi, divisi pengusiran penyakit, dan divisi kebijakan akademik. Pada dasarnya, jumlah itu menyaingi istana kekaisaran dari sebuah kekaisaran kecil. Lin Souyi sangat tertarik dengan semua ini, sedangkan Li Baoping tidak terlalu memperlihatkan ketertarikan, dan Li Huai merupakan orang yang paling pengecut di antara ketiganya, jadi dia hanya berani tetap berada di sisi Chen Ping'an. Setelah melihat mural dinding terkenal tentang 18 jurang hukuman di kuil, semua orang merasa kunjungan ke kuil ini sangat berharga. Setelah itu, mereka keluar dari aula utama dan tiba di aula belakang, yang menyerupai ruangan di kantor daerah tempat kasus-kasus diadili. Dewa Kota itu duduk di belakang meja dengan sepasang hakim berdiri di kedua sisinya, tetapi hanya ada setengah bait di luar aula, yang berbunyi, ketulusan adalah kuncinya, tidak perlu bersujud, minggirlah dari hadapanku. Sedangkan bagian kedua dari bait itu hilang. Li Baoping akhirnya menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, dan dia mulai mencoba dan melengkapi bait tersebut, tetapi apapun yang dia hasilkan, dia tetap tidak puas, dan alisnya berkerut erat saat dia terus bertahan, tidak mau menyerah. Cui Chan dan Yulu juga berdiri di bawah bait yang belum selesai itu, sementara Chen Ping'an, Lin Souyi, dan Li Huai melihat ke dalam aula dari pintu masuk. Ada serangkaian patung di dalam aula itu, salah satunya sedang bersujud di tanah, patung lainnya memakai belenggu, dan patung ketiga menundukkan kepala sambil berlutut di hadapan Dewa Kota. Seorang lelaki tua berjubah biru yang hanya tinggal sendiri melihat rak buku bambu yang menarik perhatian di punggung Li Baoping, dan senyum hangat muncul di wajahnya saat dia mendekati Cui Chan. Lalu juga mengangkat kepalanya untuk melihat bait yang belum selesai itu sambil berkata, saya dapat melihat bahwa kalian adalah sekelompok cendekiawan kecil. Apakah ada di antara kalian yang memikirkan baris kedua yang bagus untuk melengkapi bait itu? Cui Chan mengabaikan lelaki tua itu, berpura-pura tidak mendengarnya, sementara Li Baoping benar-benar tidak mendengarnya karena dia selalu mencurahkan seluruh perhatiannya pada sesuatu yang menarik perhatiannya. Yulu adalah satu-satunya yang memberikan tanggapan, dan dia tersenyum saat menjawab, aku sudah memikirkan beberapa hal, tetapi tidak ada satupun yang aku sukai. Semua itu terlalu buruk untuk didengar, jadi aku tidak akan membaginya denganmu. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, dan sambil menunjuk ke bait yang belum selesai itu dia berkata, sehubungan dengan bait ini, ada aturan tak tertulis di kota ini, yaitu bahwa siapapun, terlepas dari apakah mereka manusia, roh, hantu, atau monster, siapapun yang dapat membuat baris kedua yang memuaskan semua orang akan menjadi tamu terhormat Dewa Kota Tua. Apa yang memenuhi syarat sebagai baris kedua yang memuaskan semua orang? Yulu bertanya dengan ekspresi bingung. Akeong Novelbin et Akeong. Carilah jawabannya dalam dirimu sendiri, jawab Cui Chan dengan nada acuh tak acuh. Li Baoping kebetulan sedang merenungkan pertanyaan serupa,
tetapi dia menemui hambatan mental yang tidak dapat dia lewati. Setelah mendengar jawaban Cui Chan atas pertanyaan Yulu, dia secara refleks menambahkan, di malam yang damai, saat pikiran jernih dan tajam, lihatlah ke dalam dirimu sendiri, dan jawabannya akan muncul. Orang tua itu mengangguk tanda setuju. Walaupun Li Baoping akhirnya tidak dapat memikirkan kalimat kedua yang cocok, lelaki tua itu tetap bersikeras menemani mereka keluar dari kuil Dewa Kota. Lalu melambaikan tangan kepada semua orang dengan senyum ramah di wajahnya saat dia berdiri di dalam kuil. Setelah meninggalkan kuil Dewa Kota kuno, Chen Pingan mulai bertanya kepada orang-orang di jalan tentang lokasi penginapan yang disebutkan oleh Cui Chan, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui tempat seperti itu. Tampaknya penginapan itu bahkan tidak ada di kota ini, jadi Chen Pingan hanya bisa bertanya kepada Cui Chan. Cui Chan tersenyum sambil berkata, bagaimana kalau kita cari tempat menginap lain? Aku hanya mendengar tentang penginapan itu dari orang lain, jadi informasinya mungkin tidak akurat. Kalau penginapan itu tidak ada, kamu tidak perlu meminjam uang dariku. Chen Pingan menoleh ke arah Lin Souyi, yang balas menatapnya dengan ekspresi bingung. Chen Pingan memutuskan untuk bertahan sambil berkata, kalian bisa menjelajahi pasar, aku akan terus bertanya. Dengan itu, Chen Pingan bergegas maju sendiri, bertanya kepada pejalan kaki satu demi satu apakah mereka pernah mendengar tentang penginapan yang disebutkan oleh Cui Chan. Sementara itu, Cui Chan berjalan kembali ke kereta kuda dengan tatapan tidak senang di matanya. Di matanya, meskipun Chen Pingan memiliki koin tembaga esensi emas yang tak ternilai harganya, tetap saja sangat mahal untuk menginap di penginapan, dan pada akhirnya, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Jadi dia tidak dapat mengerti mengapa Chen Pingan berusaha keras seperti itu. Sambil membungkuk untuk mengangkat tirai kereta, Cui Chan melirik Lin Souyi yang sama sekali tidak menyadari apa-apa, dan sedikit rasa iri tiba-tiba muncul di matanya. Pada akhirnya, Chen Pingan hanya dapat menemukan bekas lokasi kuil Dewa Kota, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang penginapan yang disebutkan Cui Chan. Kota prefektur ini adalah kota besar di wilayah utara negara Pengadilan Kuning, dan untuk mencapai bekas lokasi kuil Dewa Kota, mereka harus menempuh perjalanan hampir setengah dari seluruh kota. Saat semua orang tiba di tempat tujuan, hari sudah hampir senja, dan mereka hanya disambut oleh tembok merah yang tinggi. Setelah itu, butuh waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mereka menemukan sebuah gang dengan pintu masuk yang tidak jelas, yang hanya cukup lebar untuk dua kereta kuda itu. Semakin dalam seseorang melangkah masuk ke dalam gang, semakin ia merasa seperti memasuki dunia lain. Gumpalan kabut samar sesekali muncul dari celah-celah batu bata yang diinjaknya, dan gumpalan kabut itu akan melayang ke arah dinding tinggi di kedua sisi gang. Lalu perlahan mengalir di sepanjang dinding di tengah suara samar aliran air. Cui Chan dapat melihat bahwa Chen Pingan dan yang lainnya merasa cukup khawatir, jadi dia menjelaskan, lorong ini disebut lorong air awan mengalir, dan ini adalah salah satu daya tarik utama penginapan ini. Begitu kita masuk melalui gerbang depan rumah bangsawan, kita akan dapat melihat tembok bayangan bulan cerah. Ada roh-roh yang asal-usulnya tidak diketahui tinggal di tembok bayangan itu, dan mereka tidak memiliki bentuk yang pasti. Bentuknya kira-kira sesuai dengan keadaan bulan, jadi siklus bulan sepenuhnya terpantul di dinding. Namun, dinding bayangan yang paling berharga di sini adalah dinding gabungan matahari dan bulan. Jika beberapa rasi bintang dapat ditambahkan ke dinding, maka itu akan menjadi sesuatu yang bahkan sekte abadi akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Di ujung gang itu terdapat gerbang tinggi dengan sepasang dewa pintu yang megah terukir di permukaannya. Dewa pintu itu bahkan lebih tinggi dan lebih menakutkan daripada sepasang pemuda yang kuat, dan mereka berdua mengenakan baju besi emas, menghadirkan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Salah satu dari mereka menunggangi kuda tunggangan harimau sambil menghunus pedang, sementara yang lain menunggangi naga banjir dengan pedang terangkat tinggi di tangannya. Kedua dewa pintu itu melotot ke gang dengan ekspresi geram, dan karena mereka diukir dari kayu dan bukan terbuat dari kertas seperti dewa pintu pada umumnya, mereka memberikan tekanan yang lebih menyesakan bagi yang melihatnya. Li Huai menelan ludah dengan gugup saat melihat dewa pintu, dan dia lebih menyukai kebebasan berkemah di alam liar. Gerbang itu perlahan terbuka, dan seorang wanita cantik dengan sepasang mata seperti bunga persik muncul, mengayunkan pinggulnya dari sisi ke sisi saat dia melangkah melewati ambang pintu dengan cara yang elegan.
Ada dua gadis di belakangnya dengan rambut mereka ditata menjadi sanggul melingkar, dan masing-masing dari mereka memiliki pedang panjang dalam sarung berwarna biru yang diikatkan di pinggang mereka. Alih-alih menemani wanita itu saat dia mendekati kelompok Chen Pingan, kedua gadis itu tetap berada di pintu masuk. Wanita itu membungkukkan tubuhnya dengan anggun sambil berkata, "Nama saya Liu Jiahui, Jia seperti Kaisar Jiaqing, dan Hui seperti bunga. Nama saya tidak perlu disebutkan, Anda bisa memanggil saya Jiahui saja. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin menginap di Autumn Reed Inn kami? Apakah Anda sudah melakukan reservasi sebelumnya?" Sementara wanita itu berbicara, pandangannya tertuju pada Cui Chan, yang sejauh ini berpakaian paling bagus di kelompok itu. Namun, Cui Chan tidak membalas sambutan hangatnya, bersikap sangat kasar. Keduanya saling memandang, dan meskipun wanita itu agak tidak senang, senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Namun, kedua gadis yang berdiri di pintu masuk jelas sangat marah melihat ini. Tidak seorang pun di seluruh kota berani bersikap tidak hormat kepada majikannya. Bahkan jika gubernur prefektur yang terhormat bertemu dengan wanita itu saat jalan-jalan atau saat mempersembahkan dupa ke kuil, dia pasti akan memperlakukannya dengan sangat hormat, memanggilnya sebagai Nyonya Liu. Dan jika dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya atau meminta Autumn Reed Inn untuk membantunya menampung tamu terhormat, dia akan memanggilnya dengan hormat sebagai Immortal Liu. Wanita itu melirik sekilas ke arah Lin Soyi yang dingin dan acuh tak acuh dari sudut matanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Jadi dia mengalihkan pandangannya kembali ke Cui Chan sebelum bertanya dengan suara lembut. "Apakah Anda mungkin tidak senang dengan pelayanan saya atau tidak senang dengan penginapan Autumn Reed kami? Mungkin Anda kecewa dan berpikir bahwa penginapan kami tidak seperti yang diharapkan?" Cui Chan sudah kehabisan kesabaran, dan dia menunjuk Chen Pingan sambil berkata, "Kamu bicara dengan orang yang salah. Dialah yang memegang kendali dan memegang semua uang di kelompok kita." Wanita itu cukup terkejut mendengar ini, dan dia buru-buru membungkuk ke arah Chen Pingan sebagai permintaan maaf. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Chen Pingan melirik ke arah gerbang, lalu mengalihkan pandangannya dan menarik napas dalam-dalam, tampaknya baru saja mengambil keputusan. "Ada cukup banyak orang di sini, apakah ada cukup kamar untuk kita?" Wanita itu tersenyum sambil menjawab, "Tentu saja. Upacara pemujaan kuil Dewa Air 3 tahunan di kota kami akan segera tiba. Dan para dewa telah datang dari jauh untuk menghadiri upacara tersebut, jadi penginapan Autumn Reed kami sedikit lebih ramai dari biasanya. Tetapi meskipun begitu, kami akan merasa terhormat untuk menampung tamu terhormat seperti kalian. Sekalipun aku harus meninggalkan pelataran tempatku tinggal dan pindah sementara ke penginapan lain, aku tidak akan berani menolakmu." Pada akhirnya, Chen Pingan meminta sebuah pelataran besar bernama Clear Dew, dan pelataran itu terletak paling dekat dengan sumur tua tempat kuil Dewa Kota dulu berada, menjadikannya pelataran utama Autumn Reed Inn. Alasan mengapa pelataran itu kosong hingga saat ini adalah karena terlalu mahal untuk ditinggali. Harganya 2.000 tael perak per hari, terlepas dari berapa banyak orang yang menginap di pelataran itu sekaligus. Tidak kekurangan petani di antara pelanggan Autumn Reed Inn, tetapi dalam hal bercocok tanam, kecuali seseorang berasal dari klan kaya, atau memiliki penyokong yang berlimpah ruah, atau memiliki metode yang dapat mengamankan pendapatan dalam jumlah besar bagi dirinya sendiri, orang tersebut pada umumnya harus sangat berhemat dan berhati-hati dengan pengeluarannya. Banyak manusia yang memiliki kesan bahwa semua petani sangat kaya, namun kenyataannya, itu jauh dari kebenaran. Sumur tua di penginapan Autumn Reed memang merupakan mata air yang menjadi sumber energi spiritual di area tersebut, tetapi bagi seorang petani, menghabiskan 2.000 tael perak per hari untuk tinggal di sana jelas bukan investasi yang berharga. Oleh karena itu, halaman ini sebagian besar disediakan untuk tokoh-tokoh kaya dan berkuasa, lebih sebagai tanda status daripada untuk manfaat pertaniannya. Nyonya Liu secara pribadi menuntun kelompok Chen Pingan melalui serangkaian koridor sebelum tiba di halaman yang damai. Ada sekelompok pohon pisang yang tumbuh di sudut halaman, serta tong air batu yang tingginya sekitar setengah dari orang dewasa. Di dalam tong itu ada sekawanan ikan koi dengan berbagai warna, dan ada bunga teratai yang mengapung di permukaan air, beberapa di antaranya baru saja mulai mekar. Nyonya Liu menunjuk ke sebuah lonceng tembaga di atas meja batu, dan dia tersenyum sambil berkata, "Jika Anda butuh sesuatu, goyangkan saja loncengnya, dan beberapa pelayan akan segera datang untuk memenuhi permintaan Anda. Selain itu, jika Anda keluar dari halaman melalui pintu belakang dan berjalan ke utara sekitar 30 anak tangga,
Anda akan dapat melihat sebuah paviliun yang bernama Paviliun Batas. Ada 3 futon yang ditempatkan di paviliun, dan para kultivator dapat duduk di paviliun untuk menyerap energi spiritual di area tersebut. Sayangnya, sumur tersebut tidak terbuka untuk umum. Saya harap Anda dapat mengerti. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kami akan memastikan untuk tidak melewati paviliun batas menuju sumur tua. Mata Nyonya Liu yang menggoda secara alami seperti bunga persik menyipit sedikit saat dia tersenyum tulus dan berkata, pengertian Anda sangat kami hargai. Nyonya Liu, bukankah seharusnya ada dinding bayangan di gerbang? Li Baoping bertanya dengan ekspresi penasaran. Nyonya Liu menghela napas pelan mendengar pertanyaan ini, dan dia jelas tidak ingin membahas lebih rinci tentang masalah tersebut, jadi dia menjawab dengan nada ambigu, ada insiden kecil yang terjadi sebelumnya, yang menyebabkan dinding bayangan kehilangan kemampuannya untuk memantulkan siklus bulan, jadi kami menyingkirkannya. Halaman embun bening berisi 4 ruangan, dengan 3 ruangan ditempati oleh Li Baoping dan Xie Xie, Li Huai dan Chen Pingan, serta Cui Chan dan Yu Lu. Sementara ruangan terakhir diperuntukkan bagi Lin Souyi, yang sudah menjadi seorang kultivator. Saat memasuki tempat ini, Lin Souyi dikejutkan oleh sensasi menyegarkan. Rasanya seperti harus berjalan melewati badai besar, dengan tanah yang berubah menjadi lumpur, memaksa seseorang untuk menarik kakinya keluar dari lumpur dengan setiap langkah yang diambil, hanya untuk melihat hujan tiba-tiba surut. Dan tidak hanya jalan menjadi kering, pelancong itu juga telah berganti pakaian bersih. Kontrasnya secara alamiah mirip dengan siang dan malam, dengan sang pengelana merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali, dan itu adalah perasaan yang sama persis yang dialami Lin Souyi. Pada saat yang sama, dia merasa agak bingung mengapa ada lokasi budidaya yang begitu fantastis tersembunyi di lokasi yang begitu terpencil di kota itu. Dalam perjalanan ke Cleardale Courtyard, mereka tidak bertemu dengan tamu lain yang menginap di penginapan itu. Menurut Nyonya Liu, ini adalah waktu yang cukup sibuk bagi Autumn Inn, tetapi meskipun begitu, itu sama sekali berbeda dari penginapan yang ramai dan ramai yang pernah mereka singgahi selama perjalanan mereka. Setelah Nyonya Liu pergi, Chen Pingan meletakkan keranjangnya di dalam kamar, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam dari keranjang. Di dalam kotak itu terdapat 4 jepit rambut giok dengan desain yang paling sederhana yang diletakkan berdampingan. 2 jepit rambut dibuat dari giok lemak kambing dan sangat halus dan lembut. 2 jepit rambut lainnya dibuat dari batu giok hijau dan batu giok hitam, dan keempat jepit rambut tersebut, bersama dengan kotak tempatnya berada, menghabiskan biaya 100 tael perak bagi Chen Pingan. Dalam perjalanan ke Autumn Inn, mereka melewati sebuah toko batu giok. Chen Pingan awalnya hanya bermaksud masuk dan melihat-lihat untuk memperluas wawasannya, tetapi keempat jepit rambut itu menarik perhatiannya, yang duduk dengan tenang di kotak kayu yang terbuka, menghadirkan pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Setelah mendengar harga yang mencengangkan sebesar 100 tael perak dari pemilik toko, Chen Pingan langsung memutuskan untuk tidak membeli jepit rambut tersebut, tetapi Cui Chan telah menggujuknya untuk berubah pikiran beberapa kali. Akhirnya, dia dengan terang-terangan menyatakan bahwa jika Chen Pingan tidak akan membeli jepit rambut tersebut, maka dialah yang akan membelinya. Akhirnya, Chen Pingan memutuskan untuk mendengarkan nasihat Cui Chan, dan seperti uang yang dihabiskan untuk akomodasi di penginapan, uang itu akan menjadi hak Cui Chan sampai mereka kembali ke daerah ekor naga. Jadi, jumlah uang pertama yang Chen Pingan berutang kepada Cui Chan ternyata adalah 100 tael perak, yang tidak banyak, tetapi jelas bukan jumlah yang tidak dapat diabaikan juga. Penjaga toko itu memberi Chen Pingan sebuah pisau ukir kecil yang biasa digunakan oleh para pekerja batu giok, dan dia juga menjelaskan kepada Chen Pingan tentang tingkat kekerasan yang berbeda dari ketiga jenis batu giok. Sehingga dibutuhkan jumlah kekuatan yang berbeda untuk mengukir prasasti di atasnya, dan Chen Pingan dengan hati-hati menghafal semuanya. Saat berada di atas perahu di Sungai Bunga Bordir, jepit rambut giok hadiah Qi Jingchun telah hilang, dan saat itu, dia telah berjanji pada Li Baoping bahwa jika suatu saat nanti ada kesempatan, dia akan membeli jepit rambut itu dan mengukir sendiri 8 karakter tersebut di jepit rambut itu. Dia telah menepati janjinya, kecuali apa yang seharusnya berupa 1 jepit rambut telah berubah menjadi 4. Li Huai meletakkan rak buku kecilnya di kaki tembok, lalu menjatuhkan diri ke tempat tidur sambil mendesah dengan ekspresi bahagia, ini benar-benar tempat tinggal yang diperuntukkan bagi mereka yang abadi. Sayang sekali orang tua dan saudara perempuanku tidak cukup beruntung untuk mengalaminya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya,
dan ia buru-buru melompat dari tempat tidur sebelum bergegas ke rak buku dan mengacak-acak isinya. Tak lama kemudian, ia telah mengeluarkan semua barang dari rak buku, termasuk boneka kayu dan patung tanah liatnya, lalu menjulurkan kepalanya ke dalam rak buku yang kosong. Dia kemudian tiba-tiba menoleh ke Chen Ping'an dan mengeluh dengan marah, "Sudah kuduga. Batangan perak itu hilang. Cui Dongsan pasti telah mengambilnya. Apa yang harus kulakukan, Chen Ping'an? Bolehkah aku pergi dan memintanya kembali?" Sementara itu, Chen Ping'an sedang duduk di depan meja dengan kotak kayu dan pisau ukir diletakkan di depannya, dan dia sedang memeriksa barang-barang itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Mendengar keluhan Li Huai, Chen Ping'an menoleh padanya sambil tersenyum dan menjawab, "Perak serangga itu sekarang milikmu, jadi jika benar-benar ada dalam kepemilikan Cui Dongsan saat ini, tentu saja kamu boleh memintanya kembali." Li Huai buru-buru keluar dari ruangan setelah mendengar ini sambil berseru, "Aku akan menegurnya." "Pastikan untuk bersikap sopan dan hormat," kata Chen Ping'an. Chen Ping'an bangkit untuk menutup pintu, lalu kembali ke meja dan mengambil pisau ukir giok yang rumit di antara dua jarinya, dengan hati-hati merasakan berat dan keseimbangannya. Adapun apa yang akan dipahatnya di tusuk rambutnya, itu sangat sederhana, yaitu kalimat yang sama dengan yang dipahat di tusuk rambut yang telah hilang, selembut dan seramah batu giok seharusnya orang yang berbudi luhur. Adapun 3 jepit rambut giok lainnya, dia berencana untuk memberikannya kepada 3 anak sebagai hadiah perpisahan begitu mereka tiba di Akademi Tebing Gunung, dan dia akan mengukir frasa Baoping, Souyi, dan Huiyin di atasnya. 1. Bahkan setelah memeras otaknya, hanya ini yang dapat dipikirkan Chen Ping'an untuk ditulis pada 3 jepit rambut itu. Frasa-frasa itu tidak terlalu elegan atau bermakna, tetapi dia juga pasti tidak akan salah. Tiba-tiba pintu kamarnya didorong terbuka oleh Lin Souyi yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Chen Ping'an, apa kau sudah gila? Kau menghabiskan 2000 tael perak hanya untuk menginap di sini semalam?" Chen Ping'an berbalik dengan ekspresi bingung menghadap bocah yang marah itu, dan dia mendapati Cui Chan berdiri di samping Lin Souyi dengan seringai yang sangat kuat di wajahnya. Lin Souyi sangat marah hingga bibirnya gemetar, dan dia menusukkan jarinya ke arah Chen Ping'an sambil melanjutkan, "Apakah kamu tahu berapa nilai 2000 tael perak? Apakah kamu putra pengawas prefektur atau kamu anggota keluarga kekaisaran?" Alis Chen Ping'an sedikit berkerut menanggapi kata-kata tuduhan Lin Souyi, dan dia dengan lembut meletakkan pisau ukirnya sebelum berdiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Lin Souyi sudah pergi. Sementara itu, Li Huai menyelinap ke dalam kamar sambil menggenggam batangan perak di tangannya. Dia sama sekali tidak berani terlibat dalam hal ini, dan wajahnya sedikit pucat karena takut saat dia duduk di tepi tempat tidur. Chen Ping'an melirik Cui Chan, lalu kembali ke kursinya. Sebagai pelaku yang telah memicu konflik ini, Cui Chan bersandar di kusen pintu sambil mengejek, "Rasanya tidak enak ketika niat baikmu dibantah, kan?" Chen Ping'an tidak menghiraukannya. Cui Chan terdiam sejenak, lalu berjalan masuk ke ruangan sebelum duduk di meja di seberang Chen Ping'an. Ia menopang dagunya dengan satu tangan sambil menatap Chen Ping'an sambil tersenyum dan melanjutkan, "Kita berdua tahu bahwa kau meminjam uang dariku untuk tinggal di sini. Tetapi apakah kau pikir Lin Souyi berpikir bahwa kau menghabiskan seluruh dana gabungan kelompok untuk tinggal di sini? Kamu menghabiskan uang demi kultivasinya, tetapi Lin Souyi telah mengembangkan konsep uang sejak usia muda, jadi mungkin setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia masih merasa ini bukan kesepakatan yang bagus, dan mungkin itulah sebabnya dia marah padamu. Kurasa ini semua kemungkinan." Ekspresi Chen Ping'an tetap tidak berubah. "Kau pasti mengira aku suka mengaduk-aduk panci, kan?" tanya Cui Chan sambil menyeringai lebar. "Jika kau berpikir begitu, berarti kau salah. Izinkan aku memberimu sebuah analogi di sini. Tadi pagi, aku menggunakan batangan perak untuk membeli segepok sampah. Namun, setiap kali perak itu jatuh ke tangan orang asing, ia akan menemukan kesempatan untuk berubah menjadi sesuatu seperti semut atau capung dan kembali padaku. Karena itu, kau pasti merasa aku menipu pria itu dan mempermainkannya, kan? Sekali lagi, kau salah besar. Pria itu tidak lebih dari seorang pecandu judi yang putus asa, seseorang yang menganggap remeh segalanya dan tidak menghargai apa yang dimilikinya. Jika aku memberinya perak sungguhan untuk membiayai kecanduan judinya, maka aku benar-benar mempermainkannya, dan mungkin dia akan mati dalam beberapa hari.
Sekarang dia tidak punya uang untuk dipertaruhkan. Dia tidak punya pilihan lain selain mencuri barang-barang dari rumahnya untuk dijual lagi, dan itu akan membuatnya bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Sejak kau meninggalkan kereta dan memperkenalkan kuil Dewa Kota kepadaku, lalu menyebutkan penginapan Autumn Reed ini, tampaknya secara kebetulan, kau telah memasang jebakan untukku, kan? Tanya Chen Pingan. Aku tidak mengerti mengapa kau melakukan hal seperti ini. Kau menyakiti orang lain tanpa manfaat bagi dirimu sendiri, jadi apa gunanya? Cui Chan memiringkan kepalanya ke samping sambil mengetukkan dua jarinya ke meja secara berurutan dan menjawab, dahulu kala ada seseorang yang sedikit lebih tua darimu. Dia punya stempel yang bertuliskan kalimat dunia menyambut musim semi. Suara Cui Chan melemah, dan dia tampak tengah berpikir keras. Lalu, tanya Chen Pingan. Cui Chan kembali sadar, lalu memijat alisnya sendiri. Saat memikirkan semua kejadian aneh yang terjadi selama perjalanan mereka, dia semakin yakin akan satu hal, yaitu bahwa segel yang diberikan Qi Jingchun kepada Zhao Yao adalah segel yang memiliki makna yang sangat penting. Sayangnya, begitu Zhao Yao dihadapkan oleh Cui Chan, ia langsung memilih untuk menyerahkan segel tersebut. Terlepas dari alasannya melakukannya, entah untuk melindungi dirinya sendiri atau keluarganya. Fakta bahwa ia telah memilih untuk menyerahkan segel tersebut berarti bahwa apapun yang tersimpan di dalam segel tersebut secara alami akan kembali ke langit dan bumi. Jadi bukan berarti musim semi telah berlangsung begitu lama tahun ini. Akan tetapi, Cui Chan tidak menganggap masalah sesederhana itu. Terlepas dari apakah Qi Jingchun memiliki trik lain, sarjana tua itu telah mengikat nasibnya dengan nasib Chen Pingan. Akibatnya, ia terpaksa menemani Chen Pingan dalam perjalanannya, dan masa depannya menjadi sangat tidak pasti, tetapi ia masih belum mau menyerah dan menyerahkan semua harapannya. Sebaliknya, hasratnya untuk meraih kemenangan justru berkobar lebih hebat daripada sebelumnya, dan dia ingin menuntun Chen Pingan selangkah demi selangkah di jalan yang penuh sinar mentari dan mawar. Daripada membiarkan dirinya terjerumus ke dalam gang gelap dan bobrok yang dilalui Chen Pingan. Seolah-olah mereka berdua sedang terlibat tarik tambang, tetapi berbeda dengan adu kekuatan fisik, ini adalah adu ketahanan mental. Pikiran untuk bertanding melawan Chen Pingan dalam kontes ketahanan mental perlahan-lahan membuat suasana hati Cui Chan semakin membaik. Ia pernah menjadi kultivator tingkat 12 dan seorang Grandmaster Go yang sangat terkenal di benua ilahi Middle Earth, jadi tidak mungkin ia akan kalah dari seorang anak kecil. Sementara itu, Chen Pingan tidak lagi menghiraukan Cui Chan karena dia sudah mulai mengukir karakter pertama di jepit rambut gioknya. Saat malam semakin gelap, suara ketukan kaki kuda yang berderap di tanah terdengar dari lembah air awan yang mengalir di luar gerbang penginapan Autumn Reed. Nyonya Liu berdiri di luar pintu masuk sendirian dengan sepasang aksesori emas berbentuk harimau tergantung di pinggangnya. Sebuah kereta kuda berhenti di depan gerbang, dan seorang pria parubaya dengan jubah akademis muncul dari dalam. Pria itu memancarkan aura kewibawaan alami, dan dia tampak seperti pria yang menguasai buku dan seni bela diri. Namun, dia tampak sangat lelah saat ini, dan senyum muncul di wajahnya saat melihat Nyonya Liu saat dia berkata, "Maaf membuat Anda menunggu. Ayo masuk." Nyonya Liu berbalik untuk memimpin jalan menuju penginapan dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria itu melirik jimat harimau yang tergantung di pinggangnya, dan alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar perlu bersikap hati-hati di dekatku?" Senyum dingin muncul di wajah Nyonya Liu saat dia menjawab, "Saya hanya seorang wanita yang mengelola sebuah penginapan kecil. Saya tidak dapat dibandingkan dengan kantor prefektur yang hebat. Hanya beberapa hari yang lalu, dinding bayangan khas kami telah disingkirkan, dan yang dapat saya lakukan hanyalah menderita dalam diam." Untuk menambah penghinaan atas cedera, pelaku telah membawa sekelompok murid dan cucu murid untuk menginap di penginapanku, dan sekali lagi, yang bisa kulakukan hanyalah tersenyum dan memenuhi kebutuhan para dewa abadi yang terhormat itu. Semua berkat pemerintahanmu yang luar biasa atas prefektur ini, aku diberkati dengan kehormatan untuk melayani para dewa abadi yang terhormat ini. Cukup, Jiahui, kata pria itu dengan nada tegas. Aku tahu kau marah dengan situasi ini, tetapi aku tidak dalam situasi yang jauh lebih baik daripada dirimu. Untuk mempersiapkan upacara pemujaan kuil Dewa Air, aku telah berlarian seperti ayam tanpa kepala sejak fajar, dan tenggorokanku terasa seperti terbakar. Saya kesini untuk beristirahat sejenak di penginapan Anda daripada langsung kembali ke kantor prefektur. Saya ingin ketenangan dan kedamaian,
bukan untuk mendengar ocehan dan keluhan Anda. Nyonya Liu menoleh ke arah pria itu dengan pandangan tidak senang di matanya. Tetapi sebagai seorang wanita yang dapat melihat gambaran yang lebih besar, dia akhirnya menahan emosinya dan mengganti pokok bahasan sambil berkata, "Kamu telah bekerja keras untuk upacara ini selama setengah tahun terakhir, dan ini jelas merupakan acara yang mewah. Gubernur Prefektur Lama tidak dapat hadir secara langsung karena alasan kesehatan, tetapi ia telah mengutus bawahannya yang paling terpercaya untuk menghadiri upacara tersebut, dan itu sudah lebih dari cukup sebagai bentuk dukungan. Selain itu, semua cendekiawan, biksu, dan pertapa terkenal akan hadir untuk memberikan dukungan mereka, dan itu belum termasuk semua yang telah dijanjikan oleh prefektur kami untuk acara ini. Jika dana yang disediakan oleh prefektur kami secara pribadi digunakan untuk tempat lain, tentu saja itu akan cukup untuk mendukung sepasang dewa sungai." "Itu memang benar," jawab pria itu sambil mengangguk. "Apakah dewa sungai besar makanan dingin akhirnya menyukaimu kali ini?" Nyonya Liu bertanya dengan suara pelan. "Apakah dia setuju untuk membantumu mengklaim posisi gubernur?" Pria itu menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan dia jelas sangat mengenal tata letak penginapan itu saat dia berjalan memasuki halaman yang elegan, lalu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Penggarap keliling itu benar-benar muncul di saat yang buruk. Tindakannya memiliki konsekuensi yang luas di semua bidang. Dia ingin membalas dendam atas orang-orang yang telah dibunuh secara tidak adil, jadi dia datang ke penginapan Autumnreed milikmu dan mencari kultivator dari Sekte Spirit Charm. Dan dia menimbulkan luka parah pada kultivator itu selama pertempuran mereka, menghancurkan fondasi dinding bayangan penginapanmu dalam prosesnya. Jika insiden itu sudah sejauh itu, maka aku masih bisa mengendalikan situasi. Sebagai contoh, saya dapat melaporkan masalah ini ke Istana Kekaisaran dan menyalahkan sepenuhnya pada kultivator keliling itu untuk menyelamatkan kultivator dari Sekte Pesona Roh dari semua kesalahan, dengan demikian menghibur Sekte Pesona Roh yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara Istana Kuning kita. Namun, pada saat yang sama, saya juga akan membiarkan kultivator keliling itu pergi secara diam-diam. Saya akan mengatur perburuan di prefektur kami, tetapi itu hanya untuk pamer, dan tujuan sebenarnya dari perburuan itu adalah untuk mengulur waktu agar dia bisa melarikan diri. Mengingat dia seorang petani keliling, dia pasti sudah terbiasa bepergian melintasi daratan, jadi saya yakin tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri." Sedikit kekesalan muncul di mata pria itu, dan dia melanjutkan, "Tapi ini pasti terjadi tepat sebelum upacara pemujaan Sungai Makanan Dingin. Upacara ini bukan hanya menjadi perhatian dan pengawasan luas, semua orang tahu bahwa selama tahap awal kebangkitan Dewa Sungai Agung menjadi dewa, dia hanya bisa mendapatkan pijakan dengan bantuan salah satu leluhur Sekte Pesona Roh. Hubungan ini telah dijaga dengan hati-hati oleh Sekte Jimat Roh selama lebih dari 200 tahun, dan selama itu, mereka bukan saja tidak pernah menyusahkan Dewa Sungai Agung dengan hal apapun. Mereka juga telah mengirim orang untuk mengunjungi Dewa Sungai Agung setahun sekali, sambil membawa hadiah-hadiah mewah setiap kali. Kecuali pada kurun waktu ketika sekte tersebut terpaksa menanggung krisis besar, tradisi tahunan itu tidak pernah terputus. Jadi menurutmu, pihak manakah yang akan lebih condong di pihak Dewa Sungai Agung setelah kejadian ini?" Pria itu terus mondar-mandir di halaman, tidak mau duduk, dan Nyonya Liu memberinya secangkir teh hangat sambil tersenyum dan berkata, "Pengawas prefektur yang terhormat, bisakah kita duduk dan berbicara? Jika Anda terus mondar-mandir seperti ini, saya akan pusing dan pingsan." Lelaki itu akhirnya duduk, dan senyum meremehkan muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Saya menemukan lokasi tempat persembunyian kultivator keliling itu 3 hari yang lalu, dan pikiran awal saya adalah menundanya selama mungkin. Setidaknya, aku ingin menunda masalah ini sampai setelah upacara selesai. Jika aku bisa melakukannya, mungkin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Namun, hari ini, Dewa Sungai Besar Makanan Dingin memperlihatkan tubuh keilahiannya kepadaku di kuil Dewa Air. Tahukah kau apa yang dia katakan kepadaku?" Nyonya Liu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tentu saja tidak dapat memahami pikiran Dewa Sungai yang agung. Sebagai manajer penginapan Autumnreed, sekte tempat Nyonya Liu bernaung sebenarnya cukup sebanding dengan Sekte Spirit Charm. Akan tetapi, setiap sekte pembudidaya terkenal memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dan Sekte Spirit Charm adalah pemimpin dari sekitar selusin sekte pembudidaya di 3 prefektur utara negara Yellow Court. Pada hakikat,
Para kultivator Sekte Pesona Roh dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah utara negara Istana Kuning, tetapi mereka sangat menghormati dan mengagungkan Dewa Sungai Agung yang telah ditugaskan oleh Kaisar sendiri. Lagi pula, negara Pengadilan Kuning bukanlah kekaisaran yang kuat seperti Kekaisaran Li Agung atau negara Sui Agung. Sejak berdirinya negara Pengadilan Kuning, negara ini selalu menjadi salah satu dari 12 negara cabang negara Sui Agung, dan hampir tidak memiliki dewa gunung dan sungai yang ditugaskan oleh Kaisar. Secara terus terang, bahkan jika negara Sui besar mencabut semua batasan dan mengizinkan klan Hong dari negara Istana Kuning untuk mengangkat dewa gunung dan sungai sebanyak yang mereka suka, keterbatasan negara tersebut tetap akan mencegah mereka untuk mengangkat banyak dewa sama sekali. Pertama, wilayah negara itu terbatas, dan kedua, sebagian besar lokasi budidaya yang diinginkan dengan energi spiritual yang melimpah telah diklaim oleh klan abadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, jika menyangkut Dewa Sungai Agung yang mengendalikan keberuntungan suatu perairan yang luas, dia merupakan tokoh penting yang bahkan pengawas prefektur harus melakukan segala cara untuk menjilatnya. Lelaki itu meletakkan cangkir tehnya, lalu mulai memijat pelipisnya seraya berkata, Dewa Sungai Agung memberitahuku bahwa dia telah mengungkap tempat persembunyian kultivator keliling itu sehari sebelum aku. Dia berkata bahwa meskipun dia melihat bahwa aku tidak mau melaksanakan tugasku dan menegakkan keadilan, sebagai Dewa Sungai Besar dari Sungai Makanan Dingin, dia harus mematuhi peraturan dan tidak ikut campur dalam urusan resmi negara Pengadilan Kuning tanpa alasan yang jelas. Dia mengakui bahwa saya telah memberikan kontribusi yang layak selama saya bekerja di kantor prefektur, dan jika saya digantikan, ada kemungkinan pengganti saya adalah orang bodoh yang tidak kompeten yang terus-menerus membuat masalah, yang kemudian harus dia selesaikan. Oleh karena itu akan merugikan kultivasinya, dan karena alasan itu, dia tidak akan melaporkan kelambanan saya ke Istana Kekaisaran. Wajah Nyonya Liu sedikit memucat saat mendengar ini. Apakah itu berarti dia tidak akan membantumu untuk naik pangkat? Senyum kecut muncul di wajah lelaki itu ketika dia menjawab, bukan hanya itu saja, jika aku ingin mempertahankan posisiku saat ini, aku harus menangkap kultivator keliling itu malam ini. Ekspresi penyesalan tampak di wajah Nyonya Liu saat dia mendesah, aku seharusnya tidak melampiaskan kekesalanku padamu sebelumnya. Ekspresi geram kemudian muncul di matanya saat dia melanjutkan, Dewa Sungai Besar Makanan Dingin telah mempertahankan reputasi yang baik selama beberapa abad terakhir, tetapi ketika menyangkut masalah yang menyangkut kepentingan pribadinya, dia masih memilih untuk secara egois memihak, daripada melakukan hal yang benar. Pria itu hanyalah murid generasi ketiga dari klan Jimat Roh, namun dia berani terang-terangan bernafsu terhadap seorang wanita di kuil Dewa Kota. Pertama, dia membunuh sepasang suami istri di luar kota, dan setelah mendengar bahwa salah satu anak mereka berhasil melarikan diri, dia mengejar anak itu tanpa ampun atau penyesalan. Membunuh seluruh desa yang berpenduduk lebih dari 30 orang dalam satu malam. Tindakan keji ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Petani keliling itu kebetulan bertemu dengannya, dan sebelum membalas dendam terhadap desa itu, dia membuat keputusan yang cerdas dengan menyebarkan berita tentang kejahatan pelaku ke seluruh kota. Dan poster-poster yang menunjukkan pelanggarannya bahkan dipasang di pintu masuk kantor prefekturmu. Baru setelah melakukan semua itu, kultivator keliling itu datang ke penginapan Autumnreed milikku untuk menantang pelaku. Dewa Sungai Agung memiliki informan di seluruh kota prefektur, jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui semua ini. Menanggapi keluhan Nyonya Liu yang marah, pria itu hanya menghela napas sedih. Para kultivator mengejar Dao Agung langit dan bumi, dan di mata mereka, kehidupan manusia tidak ada nilainya sama sekali. Dibandingkan dengan pengejaran mereka terhadap Dao Agung, hal-hal seperti menegakkan keadilan dan melakukan hal yang benar menjadi tidak berarti. Secara objektif, bukan berarti Dewa Sungai Besar Makanan Dingin sepenuhnya kebal hukum, hanya saja pejabat tingkat 4 sepertiku tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menuntutnya sesuai hukum. Gubernur lama akan mampu melakukan lebih dari yang aku bisa, tetapi hanya yang mulia yang dapat benar-benar menuntut pertanggungjawaban Dewa Sungai Besar. Bagaimana jika kamu adalah pengawas prefektur Kekaisaran Li Agung? Nyonya Liu merenung dengan suara pelan. Tatapan mata pria itu tajam, dan dia menghantamkan tangannya dengan keras ke sandaran tangan kursinya sambil memarahi, jaga mulutmu, Liu Jiahui. Tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Li Agung, dulunya negara itu tetaplah bangsa biadab dari utara. Jika Kekaisaran Li Agung menguasai wilayah utara benua itu,
maka saat itulah peradaban di utara benua botol harta karun timur akan runtuh. Ekspresi marah muncul di wajah Nyonya Liu saat dia membalas, jika kamu benar-benar punya nyali, mengapa kamu tidak menentang keinginan Dewa Sungai Agung dan bersikeras melindungi kultivator pengembara itu sampai akhir? Dia mungkin Dewa Sungai Agung, tapi aku yakin dia tidak maha kuasa. Apakah kau mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau di wilayah utara negara Pengadilan Kuning kita tanpa konsekuensi apapun? Jika yang terburuk terjadi, aku akan memanggil sekteku dan menyuruh mereka bertarung melawan sekte Pesona Roh untuk melihat siapa yang menang. Pria itu sangat bingung dengan luapan amarah Nyonya Liu sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Berapa umurmu? Bagaimana mungkin kamu masih bersikap kekanak-kanakan dan menggelikan di usiamu? Apakah menurutmu Kekaisaran Li Agung menikmati pendakian yang mulus sepanjang waktu dalam perjalanannya untuk mencapai puncaknya saat ini? Ada begitu banyak ketidakadilan di prefektur kita ini, pikirkan berapa banyak kompromi yang harus dilakukan di seluruh wilayah Kekaisaran Li Besar. Kaisar Kekaisaran Li Besar pasti akan dipaksa untuk menanggung dan menoleransi lebih banyak kekotoran dan ketidakadilan daripada yang dapat kita bayangkan. Nyonya Liu terdiam saat mendengar ini. Pria itu menyesap tehnya, lalu bersandar di sandaran kursinya dengan ekspresi lelah, menarik kerah bajunya sendiri sambil merenung. Saya adalah seorang mahasiswa Konfusianisme, jadi saya harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan mematuhi peraturan. Namun, pada saat yang sama, saya juga seorang pejabat Yellow Court Nation, dan ada jutaan warga di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi saya. Saya harus memastikan bahwa mereka dapat hidup damai dan tidak tertimpa kemiskinan. Oleh karena itu, saya tidak dapat menjabat sebagai pejabat sambil mematuhi standar yang sama yang saya terapkan pada diri saya sendiri sebagai seorang pribadi. Saya harus menjilat sekte-sekte abadi itu dan memohon kepada mereka untuk menganugerahi kami orang-orang dan harta benda untuk menangkal semua jenis kekeringan dan bencana alam. Saya harus memberikan hadiah dan menenangkan para dewa gunung dan sungai yang sombong itu agar mereka mau memberikan sebagian kekayaan mereka di prefektur kita. Bagi semua manusia, terlepas dari apakah mereka petani miskin atau pedagang kaya, jika mereka ditindas oleh para dewa, yang bisa saya lakukan hanyalah menawarkan solusi sementara dan menghibur mereka semampunya. Pria itu memejamkan mata sambil melanjutkan, jika saja aku tidak melawan hati nuraniku selama ini, aku pasti sudah mengundurkan diri dari jabatanku atau sudah dilucuti dari jabatanku sejak lama. Jika itu yang terjadi, maka begitu kultivator keliling itu memasang poster pertama di luar kantor prefektur, penggantiku pasti sudah langsung menangkapnya untuk menjilat Dewa Sungai Agung. Jika orang lain berada di posisi saya, setelah penggarap keliling itu meninggal malam ini, tidak akan ada batu nisan yang didirikan untuknya. Lagi pula, jika seseorang sudah meninggal, apa pentingnya jika mereka memiliki batu nisan, jika mereka memiliki orang yang mempersembahkan anggur kepada mereka selama perayaan, atau jika orang mengingat perbuatan baik yang telah mereka lakukan selama hidup mereka. Lelaki itu berdiri, lalu berjalan ke jendela seraya melanjutkan dengan suara hikmat, tahun kedua periode Jialu Bangsa Pengadilan Kuning, yakni 10 tahun yang lalu, gempa bumi melanda pada tengah malam, yang memengaruhi 3 negara bagian. Termasuk negara Pujian, yang merupakan yang paling parah terkena dampak dari ketiga negara bagian tersebut. Banyak rumah, tembok kota, dan kuil runtuh, menewaskan lebih dari 60.000 orang. Selama sebulan penuh setelah itu, gempa susulan akan terjadi setiap beberapa hari, menyebabkan semua sungai besar di utara, termasuk sungai Coldfoot, menjadi sangat bergolak. Hampir 100 orang tewas karena tenggelam di prefektur kami saja. Selama tahun keempat periode Jialu, tanah longsor terjadi di negara bagian Lush. Pada tahun ke-8 periode Jialu, sebuah perahu di sungai di tenggara negara keseimbangan terbakar pada malam festival pertengahan musim gugur. Api menyebar ke semua perahu yang berkumpul di sungai malam itu, yang jumlahnya lebih dari 1.000, mengakibatkan lebih dari 10.000 orang terbakar hingga meninggal. Ekspresi putus asa tampak di wajah lelaki itu, bibirnya bergetar saat dia mendesah, apakah bencana-bencana itu benar-benar hanya bencana alam? Orang-orang tidak tahu kebenarannya, tapi aku tahu. Pria itu menoleh ke Nyonya Liu dan melanjutkan, faktanya, aku bahkan dapat membayangkan bahwa sebelum dia ditangkap dan dibunuh, kultivator pengembara itu pasti akan mengutukku sebagai anjing penjilat sekte jimat roh dan dewa sungai besar makanan dingin. Dan kebenciannya padaku akan melebihi kebenciannya terhadap mereka. Nyonya Liu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi tenang perlahan kembali ke wajah lelaki itu saat dia merenung. Aku yakin bahwa setelah kematian kultivator keliling itu, klan-klan kaya di kota ini akan segera mulai menyebarkan rumor palsu.
yang menyatakan bahwa aku telah berusaha keras untuk menemukan tempat persembunyian kultivator keliling itu sebelum membunuhnya. Semua itu untuk menenangkan sekte spirit Charm. Kemungkinan besar memang begitu, Nyonya Liu mendesah. Pria itu tersenyum sambil berkata, aku tidak mengatakan ini agar kau mendengarnya, aku mengatakan ini pada diriku sendiri. Ada kabut putih yang terus-menerus naik dari sumur tua di Autumn Red Inn sebelum menghilang ke segala arah, tetapi permukaan air di sumur itu sebenarnya sangat rendah, dan dinding bagian dalamnya tertutup lumut. Tiba-tiba, permukaan air di dalam sumur mulai naik dengan cepat, dan begitu air naik ke permukaan yang sama dengan lubang sumur, seorang pria tinggi dan gagah bersenjatakan tombak pendek melangkah keluar dari dalam. Pria itu memiliki antena panjang yang tumbuh di setiap sisi wajahnya, tetapi selain itu, dia tampak tidak berbeda dari orang normal. Pria itu mengamati sekelilingnya, tidak menghiraukan Lin Souyi, yang sedang duduk bermeditasi dalam keheningan di pavilion. Ia kemudian terbang ke udara, langsung mendarat di halaman tempat Nyonya Liu dan pengawas prefektur berada sebelum menyatakan, saya sendiri telah memenggal kepala kultivator keliling itu, pengawas prefektur Wei. Saat itu, ada banyak orang yang melihat kejadian itu, dan bajingan terkutuk itu mulai melontarkan segala macam hinaan kasar kepadamu. Dia juga membocorkan banyak rahasia memalukanmu, dan dia berani melontarkan hinaan itu kepada tuanku juga. Awalnya aku bermaksud untuk membunuhnya dengan cepat, tetapi aku marah karena keangkuhannya, jadi aku menusuknya beberapa kali sebelum memenggal kepalanya. Begitu aku kembali ke tuanku, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Jadi, tenang saja, kata-kata kurang ajar bajingan itu pasti tidak akan memengaruhi hubunganmu dengan tuanku. Setelah membuat laporan ini, bawahan Dewa Sungai Besar Makanan Dingin pergi tanpa ragu-ragu, sementara Nyonya Liu melihat dengan ekspresi bingung. Mengingat rasa keadilan yang kuat dari kultivator keliling itu, wajar saja jika dia akan mencela pengawas prefektur itu sebagai anjing penjilat sebelum dia dibunuh. Namun, tidak masuk akal baginya untuk mengungkapkan banyak rahasia memalukan tentang pengawas prefektur di depan sekte pesona roh dan begitu banyak orang yang lewat dari kota. Pengawas prefektur telah bertemu dengan kultivator keliling secara rahasia sebelumnya, jadi masing-masing dari mereka memiliki gambaran tentang apa yang dipikirkan orang lain. Dapat dikatakan bahwa agak aneh bahwa pengawas prefektur tiba-tiba memutuskan untuk mengkhianati kultivator keliling, tetapi lebih aneh lagi bahwa kultivator keliling akan mengarahkan begitu banyak fitnah pada pengawas prefektur sebagai kata-kata terakhirnya. Sepertinya aku masih meremehkannya. Karena telah menjabat sebagai pejabat selama bertahun-tahun, pengawas prefektur jauh lebih memahami masalah-masalah ini, dan dia dengan cepat mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang pasti telah terjadi.